semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sri Wiyanti dan saya Revin Malahutama. Di sini kami akan membahas. Bentar. Kami masuk. Mana aja kalian ini? Baiklah, perkenalkan saya Rizky Nopenizar dan saya Edward. Nah, kali ini kami akan membahas tentang profesi pendidikan dalam pendidikan non formal. Saksikanlah. Baik lagi kembali bersama saya Rizky dan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang profesi pendidikan di program PNF. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu NPC yang ada di sini dan kita akan melanjutkan mewawancarainya. Apa itu tentang tutor PNF? Baiklah, mari ikutin saya. Mas, ya. Apa salahku? Apa salah ibuku? Diriku dirundung ibu. Ulang. 2 dan 3. Kamera rolling and action. Baiklah Mas, ini kepada Mas siapa? Edward Bang. Mas Edward. Baiklah Mas Edward, tolong kata-katanya hari ini. Kata-kata hari ini? Iya, kata-kata. Kalau cinta itu diperjuangkan secara bersama, kalau diperjuangkan secara sendiri itu namanya membadut. Kalau Mas, kata-katanya kita sesuai ini dong, sesuai pendidikan yang kita materi dong. Kalau Sama mana pendidikan itu? Ulang. Pendidikan apa? Ulang. Baiklah kepada Mas Edward. Apa itu? Kata-kata hari ini Mas. Oh, kata-kata hari ini. Sebagai pendidik, kita itu harus menuntut keikhlasan, ketulusan, dan etika kita, Bang. Yang tinggi karena keberhasilan bukan hanya diukur dari materi saja. Keikhlasan itu kita harus sampaikan, tetapi harus dari perubahan positif dalam diri sendiri. Jadi sebagai tutor di pendidikan non formal itu kita harus bersikap jujur, adil, dan menghargai latar belakang yang ada. seorang pendidik bukan hanya sekedar memberi materi saja, tetapi seorang pendidik harus menjadi sesuatu yang baik untuk para pesertanya. Dan etika seorang pendidik harus menghargai dengan adil. Nah, jika ada peserta yang kurang memahami, di situ kita harus memberi motivasi, bukan malah memarahinya. Nah, jadi gimana tanggapan kalian bila seorang pendidik atau tutor PNF itu sering datang terlambat? Nah, kalau itu bertentangan dengan etika profesi, Disiplin waktu merupakan salah satu tanggung jawab untuk para pendidik. Pentingnya etika profesi pendidikan PNF yang baik itu harus perpaduan antara integritas, tanggung jawab, keadilan, dan rasa bertanggung jawab menghargai peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran PNF akan benar-benar menjadi ruang pemberdayaan. Makanya kalau ingin menjadi pendidik itu harus diniatkan dengan hati, etika yang baik. Paham? Paham. Karin, Desita, Edward, Hadir. Iman. Hadir, Mem. Baiklah rekan-rekan semua, di sini kita akan membahas tentang definisi dan jenis-jenis tutor di pendidikan non formal. Baiklah, di sini siapa yang akan membacakannya? Pada kalian silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau membaca definisi dan jenis-jenis tutor pendidikan non formal. Tutor pendidikan non formal adalah pendidikan yang memiliki tugas utama membimbing, mengajar, memfasilitasi, serta mengelola proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Jenis-jenis tutor pendidikan non formal. Yang pertama, tutor program. Fungsi tutor PNF dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan mengenai peran dan fungsi tutor pendidikan non formal, dapat disimpulkan bahwa tutor merupakan ujung tombak keberhasilan proses pembelajaran. Baiklah, di sini siapa yang akan bertanya? Baiklah, di sini siapa yang akan bertanya? Saya ingin bertanya. Persilakan Edward. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah bisa dijelaskan ulang karena saya belum paham
tentang materi yang inti dalam materi hari ini. Baiklah, nanti saya akan kirim ulang materinya ya Edward, dan saya akan kasih kalian tugas dan dikumpulkan besok. Baik. Kenapa yang Mbak tadi kata itu ada adabnya? Enggak Ya, nggak pernah diajarin sama santri Mbak itu. Pernah belajar tidak? Tidak tahu. Iya. Assalamualaikum. Tidak sebenarnya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kenalan dulu, Dak. Ya. Baiklah, perkenalkan saya Sri Widianti, bisa dipanggil Mbak Sri, apa Mbak Widya ya. Kita mulai absen ya. Imam Mujahid, Hadir. asal dari mana, Mam? Jakarta. Oke. Umurnya berapa? Umur aku 18. Terus Edward, Hadir. asal dari mana Edward? Sumsel Umur berapa, War? 19. Oke, lanjut ya. Deswita. Ada Bu. Deswita asal dari mana? Dari Medan. Oke. Kalau ini Karin Febrilia. Hadir. Kamu dari asal dari mana, Karin? Dari Bali. Oh, terima kasih ya. Baiklah teman-teman, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Baik. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis tutor pendidikan non formal. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh tutor PNS.
Baiklah teman-teman, sejauh ini kita sudah membahas tentang apa yang kita bahas tadi. Sini saya akan menjelaskan tentang topik penting dari pembahasan kita. Baiklah, saya akan membagikan PDF yang sudah kita bahas filenya. Silakan dibuka. Sudah. Baiklah, silakan dibaca dan dipahami dulu. Nanti kalau tidak ada yang paham, kalau ada yang tidak paham, akan saya jelaskan ulang. Baiklah, dari materi yang sudah saya bahas dan saya kirimkan, yaitu profesi kependidikan dalam pendidikan non formal. Apakah ada yang tahu tentang maksud materi tersebut? Kalau saya nggak salah, Mbak, kalau nggak salah, maksudnya itu tentang peran seseorang yang bekerja sebagai pendidik di luar sekolah formal, seperti tutor di kursus atau pelatihan di lembaga pendidikan. Betul sekali Imam yang sudah kamu sampaikan. Profesi kependidikan non formal itu mencakup tutor, instruktur, maupun fasilitator yang membantu masyarakat belajar sesuai kebutuhan mereka, tanpa harus mengikuti sistem yang sudah tertata rapi. Berarti tugasnya bukan hanya mengajar ya Mbak, tetapi juga membimbing dan memotivasi peserta supaya bisa mengembangkan keterampilannya. Betul sekali, Karin. Saya setuju Bu, karena kadang di kelas kita juga punya peserta dari berbagai latar belakang. Ada yang masih muda atau yang tua sudah bekerja, jadi pendekatan pembelajaran memang harus dihargai setiap individu. Sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui etika pendidikan non formal, seperti menghormati peserta, menjaga keadilan, dan menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Jadi kesimpulannya, profesi pendidikan non formal itu punya peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, ya Bu. Tepat sekali Imam. Kita membantu masyarakat belajar, berkembang, dan menjadi mandiri. Itulah makna sejati dari pendidikan non formal. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Besok kita akan lanjut lagi pada materi selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Kayaknya dia diajar Mbak Ina ya kan? Iya, beda sama dengan Ya yang sama tadi Mbak Revi tadi kan nggak enak kalau sama Mbak Revi. itu juteknya Jutek juga sulit, makanya membahas gitu ya. Iya. Mbak Revi itu nggak enak kalau diajarnya kan, selalu jelek, Iya, beda kan kalau sama Mbak Seri. Kalau Mbak Seri baik, cantik. iya, pengertian, tidak kayak Mbak Revi itu. Kapan-kapan kita suruh Mbak Sri aja lah masuk daripada Nah, besok. jangan lagi suruh Mbak Revi masuk sini. Nggak enak. Kita usir aja dah. Ya usir, kalau dia masuk lagi usir. Ya, kita kunci aja. Iya. Jangan Dah tuh kita bisa masuk aja. Iya. Dan yuk kita keluar.